Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Lydia Ilhar Rahma. Umur saya 12 tahun. Saya kelas 6 di MINU Mambaul Khair Talang. Oke, sekarang kita lanjut ke inti videonya. Stay tune, oke, bye-bye. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, dan sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan udara dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berikut. Pertama, uji sampel darah. Kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR. Ketiga, ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu: pertama, hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung sedikitnya 60% alkohol setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Kelima, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Keenam, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar.
bila terjadi kontak dengan hewan, langsung cuci tangan setelahnya. Ketujuh, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Kedelapan, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat Anda batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. Kesembilan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 10. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan juga kebersihan lingkungan. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu: pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Kedua, periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan serta demam atau memenuhi kriteria PDP atau pasien dalam pengawasan. Ketiga, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi Anda atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan, alat minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur. Ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Kedelapan, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Gimana penjelasan tadi? Semoga Anda dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Tentunya Anda jadi tahu apa yang belum Anda ketahui, kan? Tetap jaga diri kalian dan keluarga kalian. Tetap jaga kesehatan dan stay at home, di rumah aja. Neng ama wae ya. Sayangi diri kalian, keluarga, dan orang di sekitar. Saya ucapkan kamsahamnida dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.